Bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. eh, Ibu-ibu semuanya, di malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan untuk pembelajaran Al-Munir 2 dan hari ini insya Allah kita sampai pada materi Naibul Fa'il. Naib itu kan pengganti. Di bahasa kita sehari-hari kita sudah sering eh, menyebut kata naib. Nah, Naibul Fa'il berarti pengganti fa'il. Kalau pengganti fa'il berarti fa'ilnya tidak ada. Namanya juga naibul fa'il. Kenapa ada naibul fa'il? Karena fa'ilnya tidak ada. Misalnya kita bilang motor saya dicuri gitu. Kita tidak tahu pelakunya siapa. Nah, maka kita masuk pada bahasan tentang naibul fa'il. Naibul fa'il ini misalnya contohnya di surah Al-Baqarah ya 183 itu kan ada kalimat kutiba alaikumus siyamu. Diwajibkan atas kalian itu asyam puasa. Di situ kan nggak ada fa'il di situ. Adanya naibul fa'il, yaitu kata siam itu jadi naibul fa'il di situ. Nah, di antara alasan kenapa fa'ilnya tidak ada, memang karena tidak diketahui siapa yang melakukan perbuatan itu. Atau memang sudah maklum, sudah diketahui, jadi nggak perlu dimasukkan dalam kalimat. Misalnya kutiba alaikumusyamu itu ya. Kan aslinya kan kataballahu alaikumusiyama aslinya. Nah, jadi kita masuk pada materi naibul fa'il. Jadi prinsipnya adalah kalau ada fa'il berarti nggak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il berarti tidak ada fa'il. Fa'ilnya nggak ada dalam kalimat itu. Nah, makanya secara definisi di sini dikatakan apa itu naibul fa'il? Al-ismu al-marfu'u alladzi lam yuzkaru fa'iluhu. Ya. Nah, jadi isim yang dirofa yang tidak disebutkan pelakunya. Nah, ini definisi dari naibul fa'il. Nah, kalau misalnya ada naibul fa'il, maka bentuk fiilnya pun nanti akan berubah. Nah, sebenarnya nanti kita bisa tahu apakah ini butuhnya fa'il atau naibul fa'il. Bisa kita lihat dari harokat fiilnya. Nah, jadi kalau misalnya fiil madi ya, yang biasa maksudnya, yang semuanya itu ada huruf aslinya ya, yang semuanya eh, tidak ada huruf ilatnya, maka cara merubahnya secara umum ya, maka nanti didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum huruf terakhir. Nah, kan fiil madi itu kan wazannya kan fa'ala, fa'ila, fa'ula kan, awalnya selalu fathah gitu. Nah, jadi kita bisa pastikan sebenarnya. Kalau kita baca kitab yang kitabnya berharokat, kita bisa cek dari fiil madinya. Kalau fiil madinya awalannya harokatnya fathah, kita bisa pastikan di situ ada failnya. Kalau awal harokatnya dhammah, berarti adanya naibul fa'il di situ. Itu prinsip dasarnya begitu. Kalau pas kita lagi baca kitab yang berharokat ya. Ataupun ketika kita lagi baca Quran.
Kita ketemu fiil misalnya. Ini ada fa'ilnya atau naibul fa'il. Nah, kita bisa lihat dari harokat awal fiil madinya. Kalau misalnya jalasa, awalannya kan fathah. Berarti ada fa'ilnya di situ. Nah, tapi kalau berubah menjadi julisa, yaitu di dhammah awalannya, kemudian kasroh satu huruf sebelum huruf terakhir, maka berarti dia butuhnya naibul fa'il. Berarti jalasa ini punya fa'il. Kalau julisa punyanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, itu sekedar contoh ya. Nah, kita mulai praktekkan. Berarti kalau fataha jadi apa dia? Kalau dimajhulkan, Putih. futiha kan? Di dhammah awalnya, kasroh sebelum terakhir. Futiha. Kalau farroha, Furiha. furriha. Ya. Zalzala ini yang rubai mujarrad ya. Zalzala berarti Juljil. zulzilah. Dalam surah Al-Zalzalah kan ada ya. Idza zulzilatil. Zulzilah. Berarti kita bisa pastikan di situ zulzilah di situ nggak ada fa'il, adanya naibul fa'il kan. Idza zulzilatil ardu. Nah, berarti ardu itu jadi naibul fa'il. Zulzilahnya fi'il madi majhul. Kemudian ahalla menjadi uhillah. Nah, itu cara memajhulkan fiil madi. Nah, kalau misalnya nanti fiil madinya kok di tengah ada huruf ilatnya, nah maka di sini dikatakan dalam kitabnya di kitab Musa Ja'far untuk fiil madi yang sulasi mujarrad itu maksudnya semuanya asli, dia tiga huruf. Sulasi itu kan tiga, mujarrad itu asli kan. Kayak misalnya jalasa ini sulasi mujarrad namanya dalam bahasan sorof. Ya. Kola juga termasuk sulasi mujarrad karena kan hurufnya ada tiga. Kof, alif, dan lam. Nah, kalau tiga huruf, kemudian tengahnya ini adalah huruf ilat ya dalam bahasan sorof. Kalau dalam bahasan tajwid dia huruf mat. Alif, waw, dan ya. Nah, meskipun nanti dibedakan lagi ya antara huruf mat dengan huruf ilat dengan huruf lin. Penjelasannya di kitab Kafrawi ada perbedaan tiga huruf. Nah, intinya kalau tengahnya huruf ilat, nah, maka cara merubahnya adalah di sini dikatakan huruf awalnya menjadi kasroh, tidak di domah ya. Ini khusus berarti. Khusus yang model begini. Gitu. Kemudian alifnya itu diganti dengan alifnya diganti menjadi ya harusnya. Iya, ini diganti dengan ya. Nah, contohnya adalah kola menjadi kila. Soma menjadi sima. Kemudian saro menjadi siro. Bentar. Saya izin sebentar ya.
Nah, kita lanjutkan insya Allah. Bismillah. Jadi kalau modelnya kayak kola, soma, saro, ba'a, ja'a, nanti dimodelkan begini. Kasrohkan awalnya, alifnya diganti menjadi iya di situ ya. Kola menjadi kila, soma menjadi sima, saro menjadi siro, ba'a menjadi bi'a. Berarti kalau ja'a menjadi apa? Jia. Iya. Nah, jadi ji'a. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya. Kalau misalnya, nah, di sini dikatakan bahwa ini ada catatan kaki sebenarnya. Sini ada poin 4, catatan kakinya di sini dikatakan. Jadi bunya fi'lul madi as-sulasil mujarradi al-mu'talil aini bisalasati aujah. Wa nadhkuru wajhan wahidan huna tashilan li talabil mubtadi. Nah, dikatakan di sini bahwa dimabnikan itu fi'lul madi ya. Fi'il madi itu as-sulasil mujarrad yang sulasi mujarrad al-mu'talil aini yang mu'tal ainnya maksudnya tengahnya itu huruf ilat kayak yang di atas itu bisalah sati aujah dengan 3 model sebenarnya. Nah, wanazkuru wajhan wahidan. Nah, kami itu akan menyebutkan satu bentuk saja katanya. Huna di sini tashilan untuk memudahkan litolabil mubtadi'i. Untuk memudahkan kita yang masih eh, pemula seperti ini. Karena emang kita kan seringnya dapat begini ya. Kayak dalam kita baca hadis, kila, kila, kila. Misalnya gitu. Kita sering. Nah, nanti mungkin kalau pas belajar sorof akan dapat dengan model-model yang lain seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya fiil madinya itu ini ya, bertasdid misalnya. Nah, maka kita bisa ikuti model yang ini. Roda menjadi rudda. Roda itu kan mengembalikan. Rudda dikembalikan. Nah, kalau syadda menjadi apa? Sudah. Syudda. Kalau majja, Muja. 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 Ya. Dalla, Dula. dulla. Soda menjadi sudah. Nah, ini kalau yang bertasdid ya. Nah, kalau misalnya yang ikut wazan fa'ala, ini berarti sulasi mazid sudah ya. Fa'ala. Nah, maka nanti menjadi fu'ila. Nah, kalau misalnya yang wazan tafa'ala, maka menjadi tufu'ila. Dia menjadi tufu'ila. Nah, contohnya misalnya kotala menjadi kutila. Ini kalau dimajhulkan jadi kutila. Nah, kalau solaha berarti menjadi Sulihat. suliha. Marosa, membiasakan. Menjadi Murisa. murisa. Toroda menjadi Murida. Urida. turida. Nah, kalau tahosoma berarti menjadi tuhusima. Ya, dimajhulkan. Takotala menjadi Tuku. Tukutila. tukutila. Nah, baik. Kemudian untuk wazan tafa'ala menjadi tufu'ila. Infa'ala menjadi unfu'ila. Ini yang sulasi mazid semua ya. Kemudian ifta'ala menjadi uftu'ila. Nah, istaf'ala menjadi ustuf'ila. Yang ikut wazan tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Nah, contohnya misalnya ta'allama. Nah, silakan kita rubah sama-sama. Ta'allama menjadi tu'ul lima. Dia menjadi tu'ul lima. Kemudian tazawwaja menjadi Zuja. tuzuwija.
Tasarroba menjadi Tusur riba. usur riba. Ta'allama kan mempelajari ya. Bisa bermakna belajar atau mempelajari. Kalau tu'ullima berarti dipelajari. Tazawwaja menikahi. Tuzuwija berarti dinikahi. Jadi kalau kita majhulkan itu secara terjemahan biasanya diawali kata di. Kalau kataba kan bisa bermakna menulis, bisa mewajibkan kan. Kutiba berarti diwajibkan. Zalzala bergoncang gitu atau mengguncang. Zulzila berarti diguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, jadi biasanya kalau yang majhul-majhul itu, kalau yang majhul diawali kata di secara terjemahan. Misalnya, nasoro menolong, nusiro ditolong, kataba menulis, kutiba ditulis, kotala membunuh, kutila dibunuh. Nah, misalnya apa lagi? Eh, dan lain-lain. Misalnya, fil-fil yang lain. Fataha membuka, futiha dibuka. Jadi secara terjemahan memang beda. Nah, kalau misalnya nanti yang wazan istaf'ala, di sini nggak ada itunya ya. Oh, ada yang hilang ternyata. Halamannya ada yang hilang. 101 yang hilang. Oh iya, tidak ke-scan seperti ini. Nah, kita lewati dulu ya yang 100 berapa tadi? 100 101 ya. Tapi ini ada bagian yang bisa terbahas. Ini kan aslinya dia ikut wazan istaf'ala, istaqoma ya. Kayak istaghfaro, istakhroja kan ikut wazan istaf'ala gitu. Tapi huruf satu huruf terakhirnya dia ada huruf ilat ini. Istaqoma ya. Ista'ana meminta tolong. Istiqoma ya. Istaqoma itu istiqoma. Istahala, istadaro misalnya. Bagaimana memajhulkan dia? Ini contohnya. Istaqoma menjadi ustukima ya. Alifnya dirubah menjadi ya di sini. Menjadi ustukima. Nah, berarti kita bisa ikutkan ista'ana. Kalau ista'ana jadi apa? Us. Usta'ina. Ustu. Ustu'i. Ina. Ustu'ina. Istahala menjadi Ustu. Lat. iya. Ustuhila. Ustuhila. Istadaro menjadi Ustudir. Ustudira. dia menjadi ustudiro. Nah, insya Allah yang 101 pun juga bisa di yang punya kitab ya. Nanti kalau sudah punya kitabnya bisa eh, sebenarnya relatif lebih mudah kalau kita sudah paham yang awal-awal. Nah, baik fiil madi selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Mungkin ada yang masih bingung tentang naibul fa'il, perubahan fiilnya. Nah, nanti habis ini insya Allah kita masuk di fiil mudhari. Bagaimana memajhulkan yang fiil mudhari. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ustadz, aku nanya, Iya, nah, kalau untuk yang halaman 101, nanti ya Ustadz ya, yang mana? yang halaman 101, ini Iya, ada yang matshulnya tuh dua, gimana oh itu iya, Ustadz? sama. Kayak model yang tadi kan sebenarnya. Yang awal malah 3 bentuk katanya gitu. Hmm. Nah, kayak model ini ya. Pola ini katanya nanti bisa tiga bentuk ininya perubahannya. Nah, kalau yang ikhtaro malah 2 kan sudah disebutkan di situ. Jadi kita nanti bisa memilih model perubahannya. Mau ukhturo atau ikhtiro.
Nah, dua-duanya ada berarti perubahan majhulnya seperti itu. Nah, di sini tidak terscan ya sama ini. Baik. Itu ya insya Untuk Allah untuk membedakan ya. pemakaiannya gimana, Ustaz? Sebenarnya secara pemakaian eh, saya nggak tahu ya kalau misalnya secara maksudnya itu perbedaan makna bahasanya gitu. Tapi kalau dua-duanya sama-sama butuh naibul fa'il gitu. Baik ikhtaro ataupun ikhtiro. Nah, untuk yang lebih sering digunakan Allah alam saya kurang tahu juga seperti itu. Hmm, Syukran, Ustaz. Iya. Kita lanjut yang fi'il mudhari insyaallah. Nah, kalau fi'il mudhari umumnya nanti kalau fi'il madi kan dhammah awalnya kasroh satu huruf sebelum terakhir yang umumnya maksudnya. Kalau yang mudhari dia dhammah juga awalnya tapi fathah satu huruf sebelum terakhirnya. Nah, berarti kita bisa kasih contoh misalnya yazkuru menjadi yuzkaru. Nah, kalau majhul. Kalau yazkuru itu mengingat, yuzkaru berarti diingat. Nah, berarti kita bisa praktekkan di sini. Kalau sudah domah gimana? Kalau sudah domah dibiarkan saja. Tinggal kita fathahkan satu huruf sebelum huruf terakhirnya. Misalnya yuqatilu berarti menjadi Yukotalu. yuqatalu. Yufarrihu menjadi Yufarrohu. yufarruhu. Yufarrohu. Yantakilu menjadi Yuntakolu. yuntaqalu. Yataqotalu. Nah, ini yataqotalu. Yataqotalu menjadi Yu yu Yutakot. ta Yutakol. iya lah. betul. Tulah. Yutaqotalu. Yutaqotalu ya. Oh iya, yukat. Ini yang keliru di sini. Yastaghfiru berarti menjadi Yustaghfar. yustaghfaru. Nanti majhulnya begitu. Nah, jadi domahkan awalnya, fathahkan satu huruf sebelum huruf terakhir kalau fi'il mudhari. Nah, kalau misalnya fi'il mudhari'nya itu ada huruf ilat ya, di satu huruf sebelum huruf terakhirnya. Nah, maka huruf ilat itu nanti dirubah menjadi alif. Nah, misalnya dalam kalimat yakulu menjadi yukolu. Misalnya. Nah, yanamu berarti yanamu menjadi Yu Yunamu. yunam. Yabi'u menjadi juga. yuba'u. Tastaqimu menjadi tus. Tarjima. Ya. Kaki. Terus takomu. Ah, tustaqomu. Yakhsha menjadi Yuksha. tetap ya. Yukhsha. Yada'u menjadi Yuda. yuda'a. Ya. Yada'u itu mengajak, yuda'a diajak. Ini gambaran untuk perubahan di dalam apa namanya berubahnya fiil ketika dia majhul. Majhul itu kan artinya dari kata jahila kan majhul itu. Jahila itu kan tidak tahu gitu. Maksudnya kita tidak bilang bodoh juga gitu. Nah, jahila aslinya jahila ya jahil. Nah, jadi majhul itu artinya tidak diketahui gitu. Maklum itu kan dari kata alima. Alima itu kan artinya mengetahui gitu. Jadi ada fiil madi itu maklum. Disebut maklum kenapa? Karena ketahuan fa'ilnya maksudnya. Jadi kalau kita dapat fiil madi maklum kan gitu. Fiil madi majhul.
Jadi majhul itu maksudnya tidak diketahui fa'ilnya. Kalau fi'il madi maklum berarti diketahui itu fa'ilnya. Makanya istilah-istilah maksudnya majhul, maklum itu sebenarnya istilah dalam ilmu sorof gitu. Nah, maklum. Nah, itu ini ya perubahan fi'il. Sekarang kita coba praktekkan. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi misalnya, kira-kira Futiha ini butuhnya fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Nah, Naibul naibul fa'il. fa'il. Kita bisa tahu dari harokat awalnya kan, dia awalnya di dhammah. Nah, padahal aslinya fil madi itu kalau yang maklum ya, yang butuh fa'il di fathah. Gitu. Futihat, dibuka. Abwabun, pintu-pintu. Nah, berarti abwabun posisinya sebagai Naibul fa'il. naibul fa'il. Nah, jadi fiilnya tetap menyesuaikan ya. Eh, di sini kenapa pakai alamatut ta'nis? Karena jamak. Jamak goiru Jamak, akil. jamak ghairu akil ya. Jadi jamak jamak tapi dia tidak berakal. Tidak berakal itu maksudnya dia memang hakikatnya tidak berakal. Kayak pintu kan nggak punya akal. Maksudnya benda mati gitu ya. Maka dihukumi dia muannas. Meskipun secara penampakan aslinya kan abwabun ini kan aslinya babun kan. Ketika dia mufrad, kita hukumi dia sebagai muzakkar. Nah, tapi ketika dia jamak, maka kita hukumi dia sebagai muannas. Jadi kaidahnya jamak yang tidak berakal dia dihukumi muannas. Jadi kaidahnya kan kullu jam'in ghairi akilin muannasun. Jadi setiap jamak yang tidak berakal dia dihukumi muannas. Nah, mungkin itu sedikit tambahan ya kenapa pakai tak tanis gitu. Tak sukun padahal tak sukun ini kan tanda kalau pelaku atau naibul fa'ilnya perempuan. Nah, kemudian naibul fa'il itu tadi ya, kalau abwab kan zohir. Jadi ada naibul fa'il itu berupa isim yang zohir. Nah, ada juga naibul fa'il itu berupa domir. Nah, dari mana kita tahu dia domir ini fa'il atau naibul fa'il? Nah, kita bisa lihat dari harokatnya ya. Seperti ini. Kalau fil madi tadi kan, dommah awalnya, kasroh sebelum terakhir. Kalau fil mudhari, dommah awalnya, fathah satu huruf sebelum huruf terakhir. Contohnya misalnya, al-ulama'u yukromuna. Jadi terjemahannya pun, para ulama mereka dimuliakan. Nah, mana fil mudhari'nya? Ini fil mudhari'nya. Yukromu ini ya, fil mudhari'. Nah, sementara wawu berarti jadi naibul fa'il. Nunnya ini berarti tanda rofaknya yukromuna. Al ulama'u kan jadi mubtada. Isim di awal. Yukromuna fi'il mudhari' rofa. Tanda rofaknya dia nun. Wawunya jadi naibul fa'il. Tidak jadi fa'il ya. Tapi naibul fa'il. Nah, baik. Sampai di sini dulu. Nanti kita masuk di ini ya. eh, apa namanya? Cerita di bawah. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita masuk ke tentang hijrah. Mana Ustaz? Iya, silakan Bu. Tadi yang ini Ustaz yang poin B di ilmu dore itu yang yabi'u jadi yuba'u. Iya, betul. Nah, betul. Nah, itu berarti yaknya dihilangkan ganti alif. Iya, betul. Diganti alif. Sama
di sebelahnya juga diganti alif ya Ustaz ya. Ustaz. Terus Yang mana? mau jadi terus takomo. Iya. Jadi huruf ilat itu kan aslinya cuma dua ya. Wawu dan ya. Hmm. Nah, jadi alif itu alif itu adalah hasil perubahan dari wawu atau ya. Jadi huruf ilat asli itu cuma dua. Wawu atau ya. Nah, kemudian karena memang kaidah i'lal nanti ya dalam pelajaran sorof nanti belajar kaidah i'lal nanti ada wawu itu harus dirubah menjadi alif, ya dirubah menjadi alif. Nah, di sini baik wawu ataupun ya dirubah menjadi alif seperti itu. Kalau yang Yoksha itu tetap aja tulisannya Ustaz ya. Iya, Cuma betul. yuk. Betul. Bukan Karena satu dengan alif. ini kan sudah alif sebenarnya. Cuman alifnya alif bengkok, tidak alif lurus. Baik. Ada rekomendasi buku bagus berbahasa Indonesia. Kalau mau belajar kaidah ilal sorof, eh, nanti cari kitab berbahasa Indonesia. Kitabnya harganya sekitar 30.000 kan. Di internet juga banyak sebenarnya. Nanti saya kirimkan ininya insya Allah. Gambar bukunya ya. Kalau mau belajar kaidah iklan. Kebetulan buku itu yang saya pakai ngajar santri di pondok untuk belajar iklan. Jadi kitabnya ada 2 jilid. Saya gunakan untuk ngajar sorof pengantar sebelum masuk ke Amsilatut Tasrif. Jadi kita pertamanya berbicara tentang tasrif istilahi. Tapi tasrifnya hanya yang gampang-gampang. Semuanya eh, binanya bina sohib. Yang kayak jalasa, nasoro, alima, ini yang begitu. Tidak ada huruf ilatnya yang jilid pertama. Dan full color ininya ya, isi kitabnya. Jadi tidak terlalu capek mata kalau melihat. Di jilid duanya itu membahas kaidah ilal. Sedikit ya, contoh misalnya begini. Eh, kita ambil contoh misalnya yakulu. Aslinya kan bukan yakulu dia. Nah, aslinya kan dia adalah ikut wazan yaf'ulu kan. Berarti harusnya dia jadi yak yakwulu gitu. Aslinya yakwulu gitu. Nah, kemudian harokatnya wawu ini dipindah ke kof. Akhirnya menjadi yakulu seperti ini. Jadi itu nanti dipelajari di jilid 2 itu. Bagus ini nih. Jadi semua eh, hampir seluruh bab yang di Amsilat Tasrif itu dibahas di kitab itu. Dan bagusnya berbahasa Indonesia. Jadinya kita itu paham, oh kenapa nih berubah seperti itu. Nah itu ya, kalau ingin lebih paham tentang yang huruf ilat. Baik, kita lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke cerita. Nah, terakhir ya, insya Allah kita bahas ini. Nah, di sini ada soal sebenarnya. Tentukan mana yang majhul fiilnya. Hmm, kemudian mana yang maklum. Berarti mana yang maklum, mana yang majhul. Nah, kemudian sebutkan naibul fa'il pada setiap fiil majhul ini. Kita pelan-pelan insya Allah. Saya coba terjemahkan pelan-pelan. Atau kita sama-sama. Al-hijratu hijrah. Lakod. Nah, ini dua huruf taukid ya. Sungguh. Zulima. Telah dizolimi. Al-islamu Islam. Ingda zuhurihi. Ketika kemunculannya. Nanti domirhi kembali kepada Islam.
Wa uzzibal muslimuna dan disiksa kaum muslimin al-awailu yang pertama-tama. Wa urida dan diinginkan asyarru keburukan bihim dengan mereka. Him kembali kemana? Kembali ke muslimin. Muslim. Kembali ke belakang. Sebentar. Ya, kita lanjutkan ya. Wa ukhriju dan dikeluarkan ya min diarihim dari kata darun. Darun itu rumah. Dari rumah-rumah mereka. Wa amwalihim harta-harta mereka. Li'annahum karena sesungguhnya qalu mereka berkata Rabbunallah Tuhan kami adalah Allah. Fa'amarahumur rasulu yan Rasul memerintahkan mereka bil hijrati ilal habasyati. Hijrah ke Habasyah. Walamma uziyar rasulu dan tatkala Rasul itu disiksa. Wahuwila dan dicoba. Eh, ini ada beda sedikit ya. Jadi nanti ada dua fiil itu secara makna sama. Misalnya kata hawala itu kan artinya mencoba. Jarroba juga mencoba artinya. Tapi kalau jarroba itu coba-coba. Maksudnya, tapi kalau hawala itu mencoba tapi betul-betul ini serius mencoba. Makanya pakai kata hawala di sini. Huwi. Dan dicoba qatluhu dibunuh. Nah, amarahullahu Allah memerintahkan Rasul bil hijrati untuk hijrah. Fahajara ilal Madinah. Maka Rasul itu hijrah ke Madinah. Wastuqbilal Mustafa dan diterima itu Al Mustafa nama lain dari Nabi Muhammad. Fil Madinati di Madinah istiqbalan hasanah dengan penerimaan yang bagus. Wa farihal ansaru dan senang kaum Ansor bikudumihi dengan kedatangan Rasul. Wa nasaruhu dan mereka menolong Rasul hatta intasar sampai dakwahnya itu kemudian menang. Wadah kholan nasu dan manusia masuk fi dinillahi afwajan. Wa muli al-alamu dan dipenuhi dunia khairan dengan kebaikan, wasalaman dan keselamatan. Nah, kita cari untuk kita tandai ya, kira-kira yang majhul. Oh, ini saya Nah, kita sama-sama insya Allah kita cari yang majhul dulu. Nanti mungkin kita irob sedikit-sedikit ya. Kita insya Allah sampai eh, ya nanti kalau 45 kurang nanti kita tambah sedikit. Baik. Kita cari fiil yang majhul sama-sama. Nah, yang mana pertama? Zuli. Zuli. Naibul fa'ilnya mana? Al-Islamu. Al-Islam. Terus mana lagi? Wa uziba. Nah, uzziba. Naibul fa'ilnya Al-Muslimuna. Al-Muslimun. Al-Muslimun al-awwal. Kemudian mana lagi? Wa Urida. Urida. Naibul fa'ilnya
Syar. Asyaru. syarri. Kemudian Ukhriju. wa Ukhriju. ukhriju, naibul fa'ilnya mana? Wawunya. Wawunya ya. Naibul fa'ilnya wawunya. Kemudian mana lagi yang majhul kira-kira? Wabuna wa amr. Oh, Uziya. Uzia ya. Naibul Uzi. fa'ilnya Rasul. rasul. Kemudian Uwila. uwila. Alhamdulillah. Naibul Qatslu. fa'ilnya qatslu ya. Kemudian mana lagi yang majhul? Ustukbil. Tukbila. Stuqbila. Naibul fa'ilnya Mustafa. Mustafa. Ya. Kemudian ada lagi? Mulida. 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 Kemudian ini ya, apa namanya? Naibul fa'il. Kemudian kita cari yang maklum. Ada Belum. Amaro. amaro. Ya. Fa'ilnya mana? Rasul. Rasul. Kemudian Amarohu. ini ya, amaro. Amaro. Fa'ilnya Allahu. Allah. Kemudian mana nih? Hajar. Hajaro. Hajar. Fa'ilnya Domir mustad. Domir mustatir. Apa mustatirnya? Huwa. Wa. Huwa. Kembali ke Pada Rasul. kepada Rasul. Kemudian mana lagi? Fariha. Fariha. Fa'ilnya Ansor. 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 Mana lagi? Nasrun. Nasoru. Ini ya. Fa'ilnya mana? Wow. Wawunya. Kemudian Intasarat. intasarat. Dasarat. Fa'ilnya Dakwatu. dakwatu. Kemudian Dakhala. 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 Fa'ilnya Nasu. annasu. An-nasu. Habis ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian kita coba ini ya sedikit mungkin. Nah, al-awailu jadi apa? Naat. 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 Jadi naat ya. Kalau yang jar majrur insya Allah nggak usah ya. Kemudian istiqbalan jadi apa? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Hasanan Naat. Naat. naatnya. Kemudian afwajan dalam surah Maf. An-Nasr ya. Jadi apa? Maf'ul. Hal ya, betul. Hal ya. Jadi Hal. hal. Karena menceritakan keadaan mereka masuk Islam kan. Mereka masuk Islam, mereka masuk dalam agama Allah. Bagaimana keadaannya? Halnya afwajan, berbondong-bondong. Kalau khairan jadi Khairan. Naat. naat dari mana? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Lebih cocok kita i'rab dia sebagai maf'ul. Kalau naat, naat dari kata yang mana tidak ada nih. Baik. Ada i'rab yang ini yang kurang? Kalau kita dapat yang paling atas ini kita i'rab apa?
Khobar. Khobar ya, dengan mubtada yang dibuang. Bukan. Nah, jadi eh, judul seperti ini biasanya kita i'rab dia sebagai khobar dengan mubtada yang dibuang. Seperti itu. Jadi biasanya bab-bab awal itu dia di-i'rab sebagai khobar dengan mubtada yang dibuang. Misalnya eh, misalnya dalam kitab Jurumiyah misalnya kan ada babul i'rabi misalnya. Nah, babunya itu di-i'rab sebagai khobar dengan mubtada yang dibuang yaitu isim isyarah hadza misalnya. Jadi hadza babul i'rabi misalnya. Jadi hadzanya itu dibuang. Nah, jadi biasanya kalau Bapak Ibu dapat judul di paling atas itu umumnya kebanyakan dia di i'rab sebagai khobar dengan mubtada yang dibuang. Nah, itu ya. Jadi ini pembelajaran kita tentang naibul fa'il. Ini ada banyak ayat yang kemudian ada naibul fa'ilnya. Nah, di sini ada sabda Nabi misalnya. Ini satu lagi ya. Apa? Tanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersabda Rasulullah, hurrima libasul hariri. Jadi diharamkan itu libas. Libas itu pakaian al-hariri sutra ya. Jadi diharamkan itu pakaian sutra wazahabi dan emas diharamkan. Ala zukuri ummati untuk laki-laki umatku kata Nabi. Wa uhilla dan dihalalkan liinasihim untuk perempuannya. Jadi halal untuk perempuan, haram bagi laki-laki. Nah, kita irob sedikit yang ini. Hurrima ini maklum atau majhul? Majhul. 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 Berarti naibul fa'ilnya mana? Libas. Libas. Al-hariri jadi apa? Untuk Mudhaf Mudhof ilaih. ilaih. Wawunya huruf atau atof. Huruf ataf. Az-zahabi mudhof Mudhof ilaih. dia Ma'tuf. atof. Ma'tuf ya. Ma'tuf. Berarti atof kemana? Al-Hariri. Hariri. Ala zukuri ini jar majrur. Ummati tanpa ya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Ya-nya juga Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Wawunya huruf atof. Atau Berarti uhilla dia atof ke ke hurima. hurima. Jadi isim atof kepada isim, fiil atof kepada. Liinasin ini jar majrur, himnya mudhaf ilaih ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini tentang i'rab untuk yang ada majhul ya, naibul fa'il. Nah, semoga nanti ke depan bisa terbiasa. Nah, nanti mulai insya Allah besok malam kita masuk ke mubtada khobar. Nah, nanti kita akan ketemu khobar di sini akan dibahas ya. Nah, oh, ternyata khobar. Nah, misalnya nanti kita akan bahas khobar mufrad ya. Nanti ada khobar jumlah misalnya. Insya Allah ini tidak terlalu sulit untuk yang khobar jumlah ya. Nanti insya Allah ada kita bisa tahu dari ya mungkin bisa kita kasih tanda gitu. Oh ini pasti jadi khobar jumlah misalnya. Nanti insya Allah saya sampaikan di pertemuan kayaknya pekan depan baru bisa masuk ke khobar.
Nanti kita bahas mubtada dulu besok malam insya Allah. Karena mubtada pun ternyata bisa dari isim mausul ya. Nah, ini kalau isim mausulnya di awal. Nah, nanti insya Allah kita bahas lagi isim mausul dan silah mausul ya. Besok malam kita masuk ke bahasan mubtada khabar. Baik, Afwan Kasir, mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nah, sudah lewat 6 menit. Afwan. Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada yang mau ditanyakan perihal nahwu ataupun sorof bisa disampaikan di grup saja. Nanti kita bahas bareng-bareng di sana. Atau bisa lewat WA print, tidak apa-apa ya. Misalnya tidak ingin dibahas di grup. Kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. wabarakatuh. Ya, tutup ya.